Tubuhku masih terasa hangat ketika tangannya menyentuh pelan lenganku. Nafasku tersengal, detak jantungku berpacu cepat. Namun aku tidak menolak. Di dalam kamar sempit itu hanya ada aku dan dia. Rasa rindu bercampur birahi membuatku tak kuasa menahan diri. Halo semuanya, perkenalkan aku Yanti, berumur 45 tahun. Hari ini aku akan menceritakan kisahku. Namun sebelum lanjut ceritanya, alangkah baiknya untuk menuliskan absen di kolom komentar asal kalian dari mana. Buat yang like dan subscribe, saya doakan banyak rezekinya dan masuk surga. Hari itu sore menjelang malam, aku baru saja menyalakan kompor kecil di gerobak tahu bulatku. Bau gurih minyak panas sudah mengundang banyak orang. Aku memang hidup sendiri sejak suamiku meninggal 3 tahun lalu. Sehari-hari aku berjualan tahu bulat di pinggir jalan kampung. Tiba-tiba, sebuah truk berhenti tak jauh dari tempat mangkal. Seorang lelaki turun, tingginya tegap, wajahnya agak gelap karena matahari, tapi senyumannya ramah. Ia menghampiriku sambil berkata, "Bu, tahu bulatnya berapa?" Aku menjawab dengan senyum malu-malu. 5.000 dapat 6, Mas. Dia tertawa kecil. Matanya menatapku lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu di tatapan itu, seolah ingin lebih dari sekedar membeli tahu bulat. Setelah itu ia sering mampir, kadang malam, kadang sore. Setiap kali datang selalu ada obrolan kecil yang membuatku merasa diperhatikan lagi. Saat dia memanggilku dengan suara rendah, "Bu Yanti, jualan gak capek?" Hatiku bergetar. Semakin lama aku merasa ada getaran yang tidak bisa kucegah. Setiap kali dia datang, tubuhku berdebar-debar, wajahku panas. Aku sendiri heran kenapa rasa itu tumbuh begitu cepat. Sampai suatu malam, hujan turun deras. Aku tidak bisa pulang membawa gerobak. Dia datang dengan jas hujan, menolongku mendorong gerobak ke rumah kontrakanku yang sederhana. Saat itu hujan mengguyur tubuhku. Bajuku basah menempel pada kulitku. Aku merasa tubuhnya begitu dekat. Bau tubuh lelaki itu bercampur dengan hawa dingin malam. Di depan pintu rumahku hujan makin deras. Dia berkata, "Bu Yanti, kalau nggak keberatan, boleh saya numpang neduh sebentar?" Aku hanya mengangguk. Hati dan pikiranku campur aduk. Aku tahu malam itu bukan malam biasa. Begitu pintu rumah kontrakanku tertutup, hanya suara hujan yang terdengar deras di luar. Lampu bohlam redup membuat suasana semakin hangat. Aku berdiri canggung, bajuku masih basah, menempel erat pada kulitku. Dia duduk di kursi kayu kecil sambil menatapku lekat-lekat. Tatapannya dalam, seolah mampu membaca isi hatiku. Aku merasa pipiku panas bukan karena gerah, tapi karena jantungku berdetak kencang. Aku berusaha tenang sambil mengambilkan handuk kecil untuknya. "Mas, pakai ini dulu, biar gak kedinginan," ucapku. Ia tersenyum sambil menerima handuk itu. Lalu matanya tak lepas menatapku. "Bu Yanti, kok sendirian terus? Nggak sepi di rumah?" tanyanya pelan. Aku hanya terdiam menunduk. Pertanyaan itu menusuk hatiku. Sejak suami meninggal memang aku sering merasa sepi. Tapi malam ini kesepian itu seperti hilang karena kehadirannya. Aku menjawab lirih, "Ya beginilah Mas. Sepi tapi ya harus kuat." Dia bangkit dari kursinya mendekat ke arahku. Nafasku makin terasa berat. Jarak kami semakin dekat, hingga aku bisa merasakan hangat tubuhnya, meski bajuku masih dingin karena basah. Dia mengangkat wajahku perlahan dengan tangannya. Aku tak sanggup menolak. Ada getaran aneh di tubuhku. Rasa rindu bercampur birahi yang lama ku pendam. Saat matanya menatap mataku, aku merasa seolah seluruh tubuhku lemah. Dia berbisik pelan, "Bu Yanti, kalau saya boleh jujur, dari pertama kali lihat ibu jualan, saya sudah kagum. Saya suka sama ibu." Hatiku bergetar keras. Aku hanya bisa terdiam. Bibirku bergetar, tubuhku semakin panas. Suasana hening beberapa detik. Hanya suara hujan sebagai latar. Tiba-tiba tangannya menyentuh pelan tanganku. Sentuhan itu sederhana, tapi mampu membuat seluruh tubuhku bergetar lebat. Aku menutup mata sejenak, menikmati rasa itu. Dalam hati aku sadar, malam ini aku tidak sendirian lagi. Aku berusaha berkata tapi suara tercekat di tenggorokan. "Mas, jangan bikin saya salah langkah.
Namun dia hanya tersenyum tipis lalu menjawab, "Kadang kesepian juga butuh teman, Bu. Saya siap jadi teman Ibu." Aku terdiam, mataku berkaca-kaca. Malam itu di tengah hujan deras, aku merasakan kembali getaran yang sudah lama hilang dari hidupku. Bukan sekedar pertemanan, tapi ada bara yang perlahan menyala. Dan aku tahu ini baru awal dari kisah panjang yang akan mengubah hidupku. Malam itu udara begitu dingin, hujan masih mengguyur deras, membuat suara atap sengku berisik. Namun di dalam rumah kontrakan kecilku, tubuhku justru terasa panas. Panas bukan karena api kompor, tapi karena kehadiran lelaki di depanku. Dia duduk di kursi menatapku tanpa berkedip. Tatapan itu membuatku sulit bernafas. Tanganku gemetar, jantungku berdebar kencang seperti mau copot. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpura-pura sibuk merapikan kerudung basah di kepalaku. Tapi sia-sia. Tatapannya terus menempel seperti magnet. Aku memberanikan diri berkata lirih. "Mas, saya ini cuma janda. Hidup saya biasa saja. Jangan bercanda dengan perasaan." Dia berdiri perlahan mendekatiku. Langkah kakinya terdengar jelas di lantai semen yang basah karena tetesan hujan dari bajuku. Semakin dekat, semakin aku merasa tubuhku lemah. Dia berhenti tepat di depanku, lalu tangannya menyentuh pelan rambutku yang masih basah. "Saya nggak bercanda, Bu Yanti. Saya sungguh-sungguh," katanya dengan suara rendah dan hangat. Sentuhan itu sederhana tapi membuat bulu kuduku berdiri. Tubuhku bergetar, mataku terpejam tanpa sadar. Aku merasa sesuatu yang lama hilang. Rasa dimanja dan diperhatikan. Perlahan tangannya turun menyentuh pipiku. Jemarinya kasar tapi hangat. Aku berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Mas, jangan bikin saya salah langkah." Dia hanya tersenyum tipis lalu menjawab, "Kadang kesepian juga butuh teman, Bu. Saya siap jadi teman Ibu." Aku terdiam, mataku berkaca-kaca. Malam itu, di tengah hujan deras, aku merasakan kembali getaran yang sudah lama hilang dari hidupku. Bukan sekedar pertemanan, tapi ada bara yang perlahan menyala. Dan aku tahu, ini baru awal dari kisah panjang yang akan mengubah hidupku. Suara hujan makin menggila di luar sana, seolah ikut menutup semua kemungkinan orang lain mendengar apa yang terjadi di rumah kontrakanku malam itu. Aku berdiri kaku, punggungku menempel di dinding, sementara dia semakin dekat. Nafas kami saling bersahutan cepat dan berat. Tangannya menyentuh lenganku pelan. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhku merinding. Darahku seperti berdesir cepat. Aku belum pernah merasakan kehangatan seperti ini sejak bertahun-tahun lalu. Tubuhku menolak untuk melawan, justru semakin larut dalam suasana. Aku berkata lirih hampir seperti berbisik. "Mas, jangan bikin saya menyesal." Dia menatap mataku begitu dalam. "Tenang, saya nggak bahkan bikin Ibu menyesal. Saya cuma mau ada buat Ibu," jawabnya mantap. Hujan di luar semakin menegaskan suasana. Tangannya kini menyusuri jemariku, menggenggamnya erat. Aku bisa merasakan kekuatan lelaki itu. Rasa sepi yang biasanya menghantui malamku hilang seketika. Aku menunduk tidak berani menatapnya lama. Tapi dia justru mendekat mengangkat wajahku dengan tangannya yang kokoh. "Yanti, saya serius," ucapnya pelan. Matanya menyala membuatku semakin sulit berpikir jernih. Aku merasa pipiku memanas, tubuhku bergetar. Detik itu, aku merasa seperti seorang perempuan muda lagi, bukan janda yang sudah lama hidup sendiri. Ada sesuatu di dadaku yang bergolak, sesuatu yang sulit kutahan. Dia mendekatkan tubuhnya, dan aku bisa mencium aroma hujan yang masih menempel di bajunya. Aroma itu bercampur dengan rasa hangat yang membiusku. Nafasku semakin berat, langkahku goyah, hingga tanpa sadar, aku bersandar di dadanya. Dia tidak melepas, justru mengusap rambutku dengan lembut. Aku menutup mata sejenak, menikmati rasa itu. Dalam hati aku sadar, malam ini aku tidak sendiri lagi. Aku berbisik pelan, "Mas, saya takut." Dia menenangkan. "Jangan takut, Bu. Saya ada di sini. Malam ini, Ibu nggak sendirian." Pelukan itu makin erat. Aku merasakan tubuhku melebur dalam dekapannya. Hujan, dinding kamar sempit, dan keheningan malam menjadi saksi. Dalam hati aku tahu, batas itu semakin tipis. Antara keinginan dan kebutuhan dan birahi tidak bisa lagi kubendung.
Pelukan itu membuat seluruh tubuhku lemah. Pembaca storytelling. Aku bisa merasakan hangat dadanya, detak jantungnya yang kencang, dan nafasnya yang berhembus di leherku. Rasanya seperti ada arus listrik yang menyetrum setiap bagian tubuhku. Aku tidak ingin melepaskan meski di dalam hati masih ada rasa takut. Aku berkata lirih, "Mas, saya ini wanita biasa. Umur saya udah nggak muda lagi." Dia menjawab dengan nada mantap. "Umur bukan masalah, Bu. Yang penting hati dan perasaan." Kata-kata itu membuat mataku berkaca-kaca. Sudah lama aku tidak mendengar kalimat yang bisa menenangkan sekaligus membakar semangatku seperti itu. Tangannya kini mengusap pelan punggungku. Gerakannya lembut tapi penuh makna. Aku merinding, tubuhku semakin panas. Nafasku terengah, tapi aku tidak ingin menjauh. Malam itu di tengah derasnya hujan, aku merasa seperti seorang perempuan yang kembali hidup. Dia mendekatkan wajahnya begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat nafasnya di pipiku. Aku mencoba menahan, tapi tubuhku seolah tidak bisa dikendalikan. Mataku terpejam, jantungku berdebar keras, dan aku hanya bisa membiarkan diriku larut. Dalam hati aku berteriak, "Yanti, jangan terlalu cepat." Tapi kenyataan berkata lain. Sentuhan tangannya, suara hangatnya, dan tatapannya membuatku tak lagi mampu melawan. Aku hanya bisa bersandar di bahunya, membiarkan perasaan itu menguasai. Dia berbisik pelan. "Saya janji gak akan nyakitin ibu. Saya cuma ingin ibu bahagia." Kalimat itu menusuk jauh ke dalam hatiku. Aku sadar, sudah lama aku merindukan kalimat sederhana seperti itu. Rasa haus akan perhatian, rasa rindu akan sentuhan, semua bercampur jadi satu. Tangannya kini menggenggam tanganku lebih erat. Aku bisa merasakan getaran birahi yang tak bisa lagi kusembunyikan. Dalam diam, aku mengangguk tanda bahwa aku tidak menolak lagi. Hujan di luar masih deras. Tapi di dalam kamar sempit itu ada bara yang semakin berkobar. Bara yang tak bisa dipadamkan oleh apapun. Malam itu, aku tahu langkahku sudah semakin jauh. Dan aku tidak ingin berhenti. Suasana di dalam kamar semakin lengang. Hanya suara hujan deras yang jadi latar berpadu dengan suara nafas kami yang berat. Pelukan hangat itu membuatku lupa sejenak bahwa aku adalah seorang janda berusia 45 tahun. Malam itu aku merasa seperti perempuan muda lagi. Penuh gairah dan bergetar karena sentuhan seorang lelaki. Aku berkata lirih, "Mas, saya takut orang salah paham kalau tahu." Dia menjawab cepat, "Gak usah dipikirin, Bu. Malam ini cuma kita berdua. Dunia di luar sana biarlah tetap hujan. Di sini kita yang hangat." Kata-katanya membuat pertahananku runtuh. Aku memejamkan mata, membiarkan tubuhku larut dalam dekapan itu. Tangan kasarnya yang hangat kini mengusap pelan rambutku, lalu turun ke pundakku. Sentuhan itu sederhana, tapi membuatku bergetar hebat. Aku menggigil, entah karena dingin hujan atau karena gelora dalam dadaku yang semakin menyala. Bibirku bergetar. Aku berbisik, "Mas, jangan bikin saya menyesal besok." Dia tersenyum tipis, menatap mataku dalam. "Kalau Indi salah, biarlah saya juga salah bersama ibu." Kalimat itu membuatku menunduk. Mataku berkaca-kaca. Rasanya campur aduk antara takut dan bahagia. Tubuhku semakin panas, darahku mengalir cepat, dan aku tidak bisa lagi berpura-pura menolak. Aku bersandar erat di dadanya, mendengar detak jantungnya yang kencang. Kehangatan itu membuatku merasa aman. Saat dia mengusap punggungku perlahan, aku hanya bisa menutup mata, menikmati setiap detiknya. Aku sadar, malam itu aku sudah melangkah terlalu jauh. Tapi entah kenapa aku tidak menyesal. Justru aku merasa inilah yang selama ini aku cari. Rasa diperhatikan, rasa disayangi, dan rasa dimengerti. Suara hujan di luar makin kencang. Seakan menjadi musik pengiring dari kisah yang sedang kami jalani. Malam itu di balik dinding kipis kamar kontrakan, ada kisah baru yang sedang ditulis. Kisah yang membuatku lupa diri, sekaligus membuatku ingin terus melanjutkan sampai ke titik akhir. Hujan di luar seperti tak ada tanda-tanda akan berhenti. Angin sesekali berdesir menembus celah jendela kayu yang rapuh. Tapi di dalam kamar, hawa justru semakin panas. Seolah ada bara yang berkobar tanpa henti. Tubuhku masih berada dalam dekapan lelaki itu, dan aku sama sekali tidak ingin beranjak.
Aku bisa merasakan dadanya naik turun dengan cepat. Nafasnya berat, hampir sama dengan nafasku yang mulai tak teratur. Sentuhan tangannya semakin berani, meski tetap lembut, seolah takut membuatku merasa tidak nyaman. Justru itu yang membuatku semakin kehilangan pertahanan. Aku berbisik pelan. "Mas, kenapa saya nggak bisa menolak kamu?" Dia menatapku dengan senyum tipis. "Karena hati ibu juga butuh saya." Kalimat itu menampar sekaligus menenangkan. Aku hanya bisa menunduk, merasa wajahku panas, tapi dalam hati aku tahu dia benar. Selama ini aku hanya pura-pura kuat, padahal sebenarnya rapuh. Tangannya menggenggam jemariku erat, hangat dan kokoh. Dia membimbingku duduk di tepi ranjang tipis yang biasa aku pakai untuk tidur sendiri. Aku menurut tanpa perlawanan. Saat itu aku merasa seolah seluruh tubuhku pasrah pada malam. Aku menatapnya dalam diam, matanya tidak pernah lepas dariku. Penuh gairah sekaligus kelembutan. Aku merasa seperti sedang dipuja, dan perasaan itu membuatku mabuk kepayan. Aku berkata lirih, "Mas, jangan tinggalin saya setelah ini." Dia langsung menjawab, "Saya nggak akan pergi, Bu. Saya datang bukan cuma malam ini." Hatiku bergetar mendengar janjinya. Ada rasa lega, ada rasa bahagia, tapi di balik itu juga ada gelora yang semakin tak terbendung. Rasa birahi yang lama ku pendam, kini menyala membakar habis seluruh logika. Aku memejamkan mata, membiarkan setiap sentuhan mengalir. Di luar hujan masih deras, menutup semua suara. Dan di dalam kamar sempit itu, aku menyerahkan diri pada malam-malam yang akan menjadi saksi bahwa aku bukan lagi perempuan sepi. Aku adalah perempuan yang kembali hidup dengan bara yang tak bisa dipadamkan.